Kami akan menyajikan video untuk memenuhi tugas AI pada penerapan pertanian dan algoritmik trading. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan AI. Penerapan AI di bidang pertanian dan perdagangan otomatis atau bisa disebut algoritmik trading. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam pertanian dan perdagangan otomatis telah menjadi tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, membawa perubahan besar dalam cara industri-industri ini beroperasi. Dan inilah penerapan AI di bidang pertanian yang menggunakan drone. Penyedia layanan drone profesional bekerja untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi yang cepat berubah. Mereka mempelajari apa itu teknologi dan membeli peralatan yang paling sesuai. Mereka memahami apa yang dibutuhkan petani untuk melakukan investasi dan dapat memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Drone menangkap gambar RGB dan multispektral. Ini dapat diproses untuk memberikan informasi apa yang akan membantu Anda mengelola drainase. Permukaan digital menunjukkan dengan tepat di mana Anda dapat menggali ubin untuk memindahkan air ke tempat yang Anda perlukan untuk meminimalkan korosi. Memantau tanaman Anda sepanjang musim membuat Anda memegang kendali. Anda dapat meresepkan pestisida, memupukkan tingkat variabel jika Anda membutuhkannya. Data multispektral yang diperoleh secara profesional akan secara akurat memberitahu kita apa yang terjadi pada tanaman. Indeks yang berbeda memberikan informasi yang berbeda untuk setiap jenis tanaman sehingga informasi yang sesuai akan diselidiki dan dianalisis. Dan untuk yang kedua, penerapan AI dalam algoritmik trading atau dagangan otomatis. Ini gambaran ketika kita menggunakan cryptocurrency. Kita harus tahu dulu apa sih itu cryptocurrency. Mungkin di seseorang pebisnis itu sudah tidak asing lagi apa itu cryptocurrency ya. Jadi bisa menyimpan investasi di cryptocurrency dengan menggunakan Bitcoin. Nah, kita bahas dulu nih. Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptanya unit baru. Jadi cryptocurrency itu mengubah cara kita berbisnis. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai penyimpanan nilai, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat bertindak sebagai sarana investasi. Currency yang pertama adalah Bitcoin yang tadi saya sebut. Cryptocurrency itu dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, dan juga dapat dibeli dan dijual di bursa seperti saham internasional. Dan cryptocurrency ini memungkinkan transaksi terdesentralisasi, artinya mereka tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank untuk memproses atau memverifikasi transaksi. Sebaliknya, transaksi diverifikasi oleh jaringan yang menggunakan di blockchain, yang merupakan buku besar publik ya. Cryptocurrency dapat digunakan untuk mengirim uang secara internasional dengan cepat dan murah tanpa memerlukan perantara seperti bank atau layanan pengiriman uang. Cryptocurrency juga dapat digunakan sebagai sarana investasi dengan nilainya sering berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar. Hal ini dapat memberikan investor dengan kesempatan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang tinggi. Ketika kita melakukan investasi di cryptocurrency ini dengan Bitcoin, kita akan mengalami turun naik ya. Karena seperti halnya kita berdagang gitu, pedagang di tradisional pasti akan mengalami turun naik. Jadi untuk perdagangan itu tidak hanya perdagangan tradisional yang dimana melakukan transaksi secara face to face, tapi semakin canggih kecerdasan buatan ini, kita bisa melakukan transaksi, melakukan investasi itu secara virtual. Kita manfaatkan teknologi sebaik mungkin supaya lebih efisien, lebih mudah. Jadi kesimpulannya, dengan demikian, penerapan AI di kedua bidang tersebut telah membawa inovasi yang signifikan, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan dalam pertanian dan perdagangan. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah privasi data dan kepercayaan pada teknologi. Namun perkembangan ini menjanjikan potensi besar untuk transformasi lebih lanjut dalam kedua bidang tersebut. Demikian
Tidak terasa materi yang disampaikan telah selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.